kami dari kelompok 66. Perkenalkan, saya Sylvia Nursati, NRP 56. Perkenalkan, nama saya Erika Zaramani Subakti, NRP 80. Saya Sifat Khairia, NRP 65. Saya Rizal Piatun, NRP 66. Saksikan ya. Macam tak betul je budak ni. Pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Sedangkan pengertian permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Pengaruh batas harga tertinggi terhadap hasil akhir pasar. Harga maksimum merupakan beban tertinggi yang diperoleh terhadap suatu harga barang yang telah ditetapkan. Kebijakan harga maksimum biasanya diberlakukan pada saat harga pasar yang ada tidak mengalami kenaikan yang cenderung berarti dalam kurun waktu yang singkat. Sedangkan permintaan pasar terhadap suatu produk meningkat. Hal ini akan memicu produsen atau supplier untuk menaikkan harga. Berikut adalah kurva pengaruh batas harga tertinggi terhadap hasil akhir pasar. Pengaruh batas harga terendah terhadap hasil akhir pasar. Batas harga terendah atau harga minimum adalah harga terendah yang diperbolehkan untuk suatu produk atau layanan. Pengaruh batas harga terendah terhadap hasil akhir pasar dapat bervariasi tergantung konteks ekonomi, industri, dan tujuan regulasi. Berikut adalah kurva pengaruh batas harga terendah terhadap hasil akhir pasar. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah membuat kebijakan pajak untuk meningkatkan pendapatan bagi pembangunan proyek seperti sekolah, jalan, dan infrastruktur lainnya. Bagaimana pajak terhadap pembeli dan penjual yang mempengaruhi hasil akhir pasar? Pajak mengurangi aktivitas pasar. Ketika pajak dikenakan pada sebuah barang, jumlah permintaan terhadap barang tersebut menurun. Ketika pajak dibebankan kepada penjual, hal ini akan menambah biaya produksi. Hal ini akan mempengaruhi jumlah penawaran. Kurva penawaran bergeser ke kiri. Elastisitas dan pembagian beban pajak. Pembagian beban pajak cenderung pada elastisitas harga penawaran dan permintaan. Beban pajak cenderung menurun pada pasar yang kurang elastis. Studi kasus krisis minyak goreng di Indonesia. Kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan ketersediaan CPO sebagai bahan baku industri minyak goreng. Untuk itu, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan, baik melalui penghapusan bea masuk maupun pengenaan pajak ekspor serta alokasi CPO pada badan urusan logistik atau bulog. Intervensi pemerintah yang telah dilakukan selama ini terhadap minyak sawit Indonesia terlihat bahwa senantiasa terjadi benturan-benturan kepentingan dalam penerapan kebijakan. Dua dilema kebijakan yang dihadapi yaitu: 1. Pilihan antara pengembangan industri minyak goreng dalam negeri atau mengimpor minyak goreng dan mengekspor bahan mentah pembuatan minyak goreng atau CPO sebagai penghasil devisa. 2. Pilihan antara menggunakan instrumen minyak goreng impor atau pengaturan produksi minyak goreng dalam negeri untuk pengelolaan stabilisasi harga minyak goreng dalam negeri. Dilema kedua ini langsung terkait dengan jaminan ketersediaan minyak goreng dalam negeri. Dengan demikian, harga minyak goreng tidak akan berfluktuasi. Kondisi penawaran dan permintaan minyak sawit Indonesia dan pengaruhnya terhadap industri minyak goreng serta gejolak harga minyak goreng di pasar domestik. Untuk itu, dalam penelitian ini diidentifikasi faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap penawaran dan permintaan minyak sawit domestik dan pengaruhnya terhadap harga minyak goreng. Walaupun telah ditetapkan pajak ekspor selama kegiatan ekspor masih memberikan keuntungan yang lebih besar daripada menjual dalam negeri, maka produsen CPO akan berusaha untuk mengekspor, sehingga sering ditemukan ekspor CPO secara ilegal. Dengan demikian, catatan jumlah ekspor resmi berbeda dengan kenyataan aktual. CPO yang dilarikan ke luar negeri yang cenderung lebih besar dari catatan volume ekspor, sehingga jumlah CPO yang dipasok di dalam negeri berkurang lebih besar dari jumlah CPO yang diekspor. Semakin meningkatnya kebutuhan minyak goreng masyarakat, maka kebutuhan CPO sebagai bahan baku industri minyak goreng juga meningkat. Dari penghasil penguji ditunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan permintaan bahan baku CPO untuk industri minyak goreng, maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah penawaran CPO di pasar domestik. Walaupun kenaikan penawaran CPO di pasar domestik tidak sebesar permintaan CPO. Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi CPO adalah melalui pembukaan areal perkebunan kelapa sawit. Pengukuran terhadap pengaruh perubahan variabel luas areal perkebunan kelapa sawit terhadap penawaran CPO domestik menunjukkan bahwa apabila terjadi pertambahan areal perkebunan kelapa sawit seluas. Soal dan aplikasi, subsidi adalah kebalikan dari pajak dengan $500 pajak untuk pembelian laptop. Pemerintah mengumpulkan $500 untuk setiap laptop yang dibeli. Dengan subsidi sebesar $500 untuk pembelian laptop, pemerintah membayar $500 untuk setiap laptop yang dibeli. A. Tunjukkan dampak dari $500 subsidi untuk setiap laptop dan kurva permintaan laptop. Harga efektif yang dibayar konsumen, harga efektif yang diterima oleh penjual, dan jumlah laptop yang terjual. B. Apakah konsumen diuntungkan atau dirugikan dari kebijakan ini? Apakah produsen diuntungkan atau dirugikan? Apakah pemerintah diuntungkan untuk dirugikan?
Jawabannya A. Dampak dari subsidi $500 per laptop adalah penggeseran kurva permintaan naik sebesar $500 pada setiap kuantitas. Karena pada setiap kuantitas kesediaan konsumen untuk membayar adalah $500 lebih tinggi. Dampak dari subsidi tersebut ditunjukkan pada gambar. Sebelum subsidi, harga adalah A. Setelah subsidi, harga yang diterima penjual adalah A. Dan harga efektif yang dibayarkan konsumen adalah A, yaitu sama dengan A dikurangi $500. Sebelum adanya subsidi, jumlah laptop yang terjual adalah setelah subsidi jumlahnya meningkat menjadi seperti kurva berikut. Jawaban B. Berkat adanya subsidi, konsumen lebih diuntungkan karena mereka mengkonsumsi lebih banyak dari harga yang lebih murah. Produsen juga lebih diuntungkan karena mereka menjual lebih banyak dan lebih tinggi. Pemerintah rugi karena harus membayar subsidi. Aku kayak gini. Iya. Oh iya, jangan lupa scan ya. Latar belakangnya kakak bikin toko ini gimana? Latar belakangnya bikin bisnis ini. Iya, bisnis ini. Karena kan kita sebenarnya kan desain manufaktur ya. Terus kita tuh bingung apa yang bisa bisnis apa yang bisa kita kembangkan dari molding kayak gitu. Terus kita kan nemukan kelihatannya kita pakai resin, terus kita cari ya sekarang lagi disukain orang-orang itu apa kebutuhannya. Terus souvenir itu ternyata banyak juga kebutuhan souvenir kayak gitu. Jadi kita Jadi kakaknya dari prodi desain manufaktur ya? iya desain manufaktur. Oke, makasih ya kak. Ini Iya. bagus banget kak. Ayo ting ting makan kepiting. Cakep. Thank you for watching.